bekerja dan dia sudah kembali memang ke Jakarta. Dan ya wajar aja, namanya seperti yang teman-teman bilang tadi, dia kena apa, COVID atau apa? COVID. Dena, ya. Ya. Tiga bawang dulu ya. Ada. Jadi mudah-mudahan ya hakim juga memberikan satu putusan yang terbaik lah bagi kedua belah pihak. Apapun namanya, ya inilah jalur-jalur di persidangan. Dan kita selaku kuasa hukum atau pengacara itu berdasarkan fakta-fakta dan saksi-saksi nyata. Saksi-saksi yang kita ajukan juga saksi-saksi fakta yang melihat dan mendengarkan sendiri. Jadinya di dalam putusan nanti supaya itu dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat. Dan kami percaya putusan akan di tengah-tengah. Bang, putusan akan hadir atau boleh diwakilkan? Prinsipal kedua belah pihak akan hadir, Bang? Mudah-mudahan. Pada prinsipnya itu tidak diatur di dalam hukum acara. Tapi mudah-mudahan, karena mereka juga kan nggak puas juga nanti kalau umpamanya hanya mendengar atau dari media. Dan kami harapkan ya klien kami bisa hadir, karena dengan adanya itu dia juga merasa puas mendengarkan dan melihat sendiri. Berarti Ijong sendiri niat untuk hadir ya, Bang? Kemungkinan besar mau melihat itu. Tapi saya belum pastikan bahwa dia bisa hadir atau tidak, karena dia juga akan cari makan gitu. Jangan mungkin namanya buruh kan, disuruh-suruh sama pihak produser, dia mundur kan merugikan waktu juga bagi mereka. Hanya itu aja. Bang, kondisi Dena saat ini kan sedang COVID nih, Bang. Terus ada kabar dari netizen sekarang masih statusnya menjadi suami ya. Suaminya malah pelesiran ke Bali, Bang, tidak memperhatikan. Gimana tuh, Bang, komentarnya? Aduh, jadinya mungkin teman-teman kan tahu beliau ini kan artis dan dia mencari uang dari apa yang diminta oleh pihak pemberi kerja. Dan dia memang, saya dengar kabar ini, nggak tahu teman-teman dapat berita itu, saya juga baru dengar, ya memang dia melakukan perjalanan keluar kota, tapi itu adalah untuk bekerja, dan dia sudah kembali memang ke Jakarta. Dan ya wajar aja, namanya seperti yang teman-teman bilang tadi, dia kena apa, COVID atau apa? COVID. Dena, ya. Ya kita ya, kalau umpamanya saya sendiri kalau ada anak saya kena COVID juga isoman kok. Isoman di rumah. Dan ya kalaupun diperhatikan ya tetap diperhatikan, tapi harus kita jaga juga kan. Namanya COVID ini kan bisa menular kemana-mana, kan itu aja, itu menurut saya. Tapi Ijong ada kekhawatiran, Bang, karena di situ kan ada 3 anak di sana di rumah itu. Kalau Ijong memang ada berbicara ke saya bahwa dia juga ada khawatir untuk itu. Tapi walaupun begitu kan Dena adalah istrinya sampai sekarang. Saya rasa dia akan melaksanakan, kalaupun penjagaan dan perhatian tetap itu dilaksanakannya. Apalagi ke anak-anak, dia juga ya mungkin khawatir ketertularan itu akan bisa terjadi kan begitu. Ada rencana Ijong sendiri untuk mengungsi 3 anaknya, Bang? Saya rasa tidak. Tapi masih tetap isoman di rumah. Itu yang saya dapat kabar. Ijong tadi malam ber-WA dengan saya dan mengatakan ya seperti apa yang dikatakan tadi. Kekhawatiran ada. Tapi walaupun begitu kan nggak mungkin mereka dipisahkan. Tapi ya untuk menjaga dari segi supaya tidak tertular, itu yang dilaksanakan dia. Menjaga keamanan lah, sehat. Bang, selain hak asuh yang disampaikan di dalam kesimpulan apa ya, Bang? Selain hak asuh anak, Bang? Ya, hak asuh sama seperti saya katakan tadi ya, mudah-mudahan majelis hakim memutus sesuai dengan pasal 156. Karena kita minta itu di gugatan rekonvensi hak asuh, begitu juga hak pembiayaan. Hak pembiayaan anak-anak, karena di dalam pengadilan agama ini itu apabila istri menggugat, maka dia harus bersiap-siap juga bersama-sama membantu.
Dan itu yang kita harapkan, 156 itu adalah jalan terbaik. Tapi walaupun itu yang kita harapkan, kita juga meminta bahwa kalau bisa ya anak dipegang sama klien juga. Maksudnya hak asuh atau pemeliharaan. Itu yang kita minta di gugatan rekonvensi. Tapi walaupun begitu kan ya hakim yang punya wewenang untuk memberikan putusan. Berarti pembiayaan ditanggung bersama bang, karena sang istri yang menggugat gitu bang. Begitu melalui pasal 156 itu begitu bunyinya. Biaya yang Berarti diminta tidak full berapa, Bang? dibiayain. Ya, Biaya yang diminta berapa? kalau Bang? itu kita nggak bisa sampai share kepada teman-teman, ya biarlah nanti majelis hakim dalam putusan akan memberikan. Kita juga serahkan ke hakim loh, ke majelis hakim. Karena kita juga sudah katakan bahwa Jonathan Brisi itu tidak punya gaji bulanan yang tetap. Karena dia juga akan menunggu orderan pekerjaan gitu. Kalau nggak ada kerja kan susah juga. Dan itu sudah kita limpahkan atau tuliskan, dan beberapa kali di persidangan juga sudah kita minta kepada majelis hakim untuk itu, agar dia nanti majelis bisa memutus sebaik-baiknya. Yang pasti kedua belah pihak mengajukan permohonan. Kalau mereka perwalian kami nggak anak. Jadi ini bagaimanapun nanti keputusan di tangan majelis. Dengan fakta-fakta persidangan, inilah dasar nanti mereka memutus untuk mungkin kalau kami melihat ini pasti tengah-tengah. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan kira-kira. Walaupun di tengah-tengah ya kita mengharapkan apa yang kita ajukan Ya. kan di gugatan rekonvensi. Kalau hasilnya ke Dena semua, karena kan masih di Bogor, apa akan bentuk balik? Ijong akan Nah, jadinya kan begini, persidangan ini kan baru di pengadilan agama tingkat 1 istilahnya, Jakarta Selatan. Ya kita tanya nanti klien kami, apakah mau mengajukan hak hukumnya untuk melakukan banding ke pengadilan tinggi. Saya rasa dua-duanya, Dena ataupun klien kami Jonathan Brisi punya hak untuk itu sampai ke Mahkamah Agung. Nah, kalaupun tidak puas di pengadilan tinggi nanti dengan putusan pengadilan tinggi masih punya hak. Tapi ya harapan kami selaku kuasa hukum sudahlah, cukuplah sampai di sini. Cukuplah sampai di sini dan tidak berlanjut. Kasihan juga kepada anak-anak mereka yang bertiga. Ya itulah terbaik, ya mudah-mudahan apa putusan di pengadilan agama Jakarta Selatan ini bisa dilaksanakan dengan kata-kata inkrah berkekuatan hukum. Jadi itu harapan kami. Bang,